hujan. Tapi kita lanjutin aja. Video ini akan bahas materi pengetahuan dasar geografi dengan fokus prinsip-prinsip geografi. Hai, selamat datang di channel Guru Geografi, channel yang akan membahas segala hal dari sudut pandang geografi, mulai dari pembelajaran SMA hingga isu-isu terhangat di dunia saat ini. Jadi kalau kalian tertarik dengan materi ini, silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi-materi yang pasti akan menyenangkan untuk dipelajari. Ada beberapa cara untuk mengungkap fenomena-fenomena yang ada di muka bumi. Di dalam geografi, cara-cara ini dikenal dengan istilah prinsip-prinsip geografi. Dan untuk prinsip-prinsip itu terdiri dari 4, apa aja? Yuk kita lihat lebih jauh. Prinsip yang pertama adalah prinsip persebaran. Prinsip persebaran melihat ada atau tidaknya satu fenomena di muka bumi, baik itu fenomena fisik ataupun sosial, dengan lebih berfokus kepada persebarannya di muka bumi. Atau bisa dibilang adalah keberadaannya di beberapa lokasi di muka bumi, apakah itu tersebar atau malah mengelompok. Contohnya kayak fenomena hujan. Fenomena hujan terjadi tidak merata di muka bumi. Curah hujan akan cenderung lebih tinggi di daerah yang dekat dengan garis khatulistiwa, tapi tidak dengan daerah-daerah yang berada pada lintang tinggi. Mungkin sebagian ada daerah di lintang sedang di sekitar 60 derajat itu akan mengalami curah hujan tinggi, namun tergantung beberapa faktor khusus, misalnya seperti uap air yang menaiki gunung atau istilahnya adalah hujan orografis. Namun sekali lagi curah hujan akan cenderung lebih tinggi di daerah tropis atau dari 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan. Nah, dengan memahami persebaran dari suatu fenomena, maka kita akan lebih mudah dalam memahami faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi fenomena tersebut. Misalnya seperti hujan tadi tentu akan dipengaruhi oleh sinar matahari, karena cenderung di daerah tropis adalah daerah yang paling banyak menerima sinar matahari, atau intensitas sinar mataharinya lebih tinggi daripada daerah-daerah lain. Dan tentu ini akan mempengaruhi penguapan dan juga pembentukan awan serta turunnya hujan. Yang kedua adalah prinsip interrelasi. Artinya pada prinsip ini kita akan mengkaji bagaimana suatu fenomena bisa saling berhubungan dengan fenomena yang lainnya. Misalnya kayak banjir dan hutan gundul, dua fenomena ini akan saling berkaitan. Karena dengan adanya hutan gundul, maka air yang mengalir di permukaan cenderung akan lebih banyak. Dan tentu erosi akan semakin lebih tinggi. Akibatnya terjadi pendangkalan sungai, dan ketika terjadi hujan yang sangat deras, maka air tersebut akan meluap karena awalnya mereka punya tempat yang lebih luas di sungai. Nah, karena akibat adanya pendangkalan oleh pengendapan dari material yang dibawa air hujan yang melalui daerah hutan gundul tadi, maka kedua fenomena ini akan tentunya sangat saling berkaitan. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Seperti namanya, kita udah sering mendengar deskripsi itu apa? Artinya kita menjabarkan sesuatu. Nah, di dalam geografi juga kita harus bisa menjabarkan sesuatu, atau dalam hal ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Penjabaran ini bukan hanya dalam bentuk verbal, bisa juga dalam bentuk non-verbal, seperti peta, grafik, citra, tabel, dan yang lainnya. Misalnya seperti fenomena hutan gundul tadi, maka kita harus bisa menjabarkan luasan dari area yang mengalami penggundulan dan juga lokasinya, serta membuat sebuah peta agar penyampaian dari informasi ke ruangan tersebut menjadi lebih mudah dipahami oleh orang lain. Yang terakhir adalah prinsip korologi. Nah, prinsip ini adalah prinsip gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya. Yang pertama adalah persebaran atau distribusi, yang kedua adalah interrelasi atau hubungan, yang ketiga adalah deskripsi. Jadi ketika kita sudah mengkaji fenomena geografi menggunakan 3 prinsip tadi, maka sekarang waktunya kita menggunakan prinsip keempat, yaitu menggabungkan semua data yang ada atau informasi menjadi satu. Misalnya seperti fenomena curah hujan tadi, kita telah memiliki beberapa informasi terkait lokasi-lokasi terjadinya curah hujan yang tinggi ataupun rendah, dan juga hubungannya dengan lingkungan sekitarnya, misalnya hubungan antara hujan dan evaporasi, hujan dengan transpirasi dan lain sebagainya. Lalu kita juga sudah memiliki informasi atau penjabaran terkait dengan fenomena tersebut dalam bentuk peta ataupun tabel dan lain sebagainya. Tentu ya, seperti curah hujan itu perlu tabel dan juga perlu peta untuk melihat di mana lokasi curah hujan yang tinggi atau rendah. Tabel tadi juga fungsinya untuk melihat seberapa tinggi sih curah hujan itu, kan lebih tajam di tabel daripada di peta. Jadi setelah kita menggunakan 3 prinsip tadi, ya kita langsung aja kita gabung. Pertama, kita sudah punya peta dari prinsip deskripsi, kita juga sudah punya tabel data, lalu kita jabarkan data tersebut, kita jabarkan peta tersebut, kita kaitkan hubungannya. Oh, ternyata hujan ini cenderung lebih tinggi ketika lebih banyak hutan, atau misalkan suatu daerah akan cenderung lebih kering ketika semakin jauh dari garis khatulistiwa dan lain sebagainya. Lalu juga kita
dari peta itu juga kita jabarkan. Artinya kita sudah mengetahui di mana saja lokasi dengan curah hujan tinggi dan juga lokasi-lokasi dengan curah hujan rendah. Nah, pada akhirnya nanti dengan 4 prinsip ini kita akan lebih mudah mengkaji fenomena tersebut karena kita menjadi lebih terarah tentunya. Itu tadi paparan singkat dari saya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa like dan share kepada teman sekelas kalian agar mereka juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran ini. Sekian dari saya, semoga sukses dan tonton video berikutnya.